Pelayanan pribadi adalah kunci untuk memenangkan jiwa-jiwa. Markus 2 ayat 3 dan 5. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Perlu datang dekat kepada orang lain melalui usaha pribadi. Kalau saja sedikit waktu diberikan untuk berkhotbah dan lebih banyak waktu digunakan dalam pelayanan perorangan, hasil-hasil yang lebih besar akan terlihat. Yang miskin harus ditolong, yang sakit harus disembuhkan, yang menderita dan yang berduka dihiburkan, yang lalai diberi petunjuk, yang tidak berpengalaman dinasehati. Kita harus menangis dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Dibarengi dengan kuasa bujukan, kuasa doa, kuasa kasih Allah, pekerjaan ini tidak dapat tanpa hasil. Kita harus senantiasa ingat bahwa sasaran dari pekerjaan misionaris kesehatan harus menunjukkan kepada pria dan wanita yang sakit dosa kepada manusia Golgota yang menghapus dosa dunia. Biarlah para pekerja membuat Kristus, tabib besar itu, senantiasa di hadapan mereka yang berpenyakit badani dan jiwa. Doronglah mereka agar menempatkan diri mereka di dalam pemeliharaan dari Dia yang telah memberikan nyawanya, yang memungkinkan bagi mereka untuk memiliki hidup kekal. Bicarakanlah tentang kasih-Nya, ceritakanlah tentang kuasa-Nya yang menyelamatkan. Ini adalah tugas mulia dan kesempatan berharga dari misionaris medis, dan pelayanan pribadi sering menyediakan jalan bagi hal ini. Allah sering menjangkau hati melalui usaha kita untuk membebaskan penderitaan jasmani. Hampir di setiap masyarakat, ada sejumlah besar orang yang tidak mendengar penyampaian firman Allah atau menghadiri pelayanan agama. Jikalau mereka dijangkau melalui Injil, itu harus dibawakan ke rumah-rumah mereka. Sering pertolongan dari kebutuhan jasmani mereka merupakan satu-satunya jalan oleh mana mereka dapat dijangkau. Perawat-perawat misionari yang merawat orang sakit dan menolong yang susah akan menemukan banyak kesempatan untuk berdoa dengan mereka, membacakan bagi mereka dari firman Allah, dan membicarakan mengenai juru selamat. Mereka dapat berdoa dengan dan bagi orang-orang yang tak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan, kehendak untuk mengendalikan selera yang rendah. Mereka dapat membawakan sinar pengharapan ke dalam kehidupan dari mereka yang terpuruk dan susah. Kasih mereka yang tidak mementingkan diri dinyatakan dalam tindakan kebaikan yang tidak memihak, akan menjadikannya lebih mudah bagi orang-orang yang menderita ini untuk percaya kepada kasih Kristus. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 123 dan 124.